iklan dikenal sebagai media komunikasi yang memberikan informasi tentang produk dan jasa, menyampaikan pesan dengan berbagai cara yang menarik sehingga mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap suatu produk atau jasa. Berbagai strategi dan cara persuasi dilakukan oleh para beriklan, mulai dari penyampaian yang benar hingga pada penyampaian informasi yang seolah-olah benar dengan menampilkan alasan-alasan logis. Betul Santi, iklan dan periklanan dewasa ini telah berkembang begitu pesat, menyuguhkan berbagai macam informasi mengenai produk yang ditawarkan dengan berbagai cara yang menarik. Lagi bahas apa nih? Hai San, kami lagi membahas tentang jurnal semalam yang kami baca. Oh ya? Sama dong. Semalam saya juga ada baca salah satu jurnal tentang retorika iklan. Wow, apa itu? Iya, jadi jurnal yang saya baca semalam itu judulnya itu mengungkap retorika iklan melalui pendekatan semiotika. Jadi dalam jurnal itu Piliang dia memberikan pendapatnya yaitu iklan sebagai produk desain komunikasi visual yang menyajikan elemen grafis seperti gambar, huruf, warna, komposisi dan tata letak. Ada juga menurut Roland Barthes, dia membagi makna dalam dua ranah, yaitu denotasi dan konotasi. Di mana denotasi itu singkatnya kata yang tidak mengandung makna, konotasi itu kata yang mengandung arti tambahan. Kemudian iklan juga terdiri dari 3 elemen, itu gambar objek atau produk, terus gambar benda di sekitar, dan yang ketiga itu tulisan atau teks. Ya, di jurnal itu juga ada yang namanya mitos ya tentunya. Pasti kalian juga sudah tahu kan mitos. Mitos itu kan cerita yang ada pada suatu kebudayaan untuk menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas atau alam. Ya, itu yang dikatakan oleh Barthes. Ada juga yang namanya pencitraan. Itu sebuah strategi penting di dalam sistem periklanan yang di dalamnya konsep, gagasan, tema atau ide dikemas dan ditanamkan pada sebuah produk. Kemudian yang keempat, terakhir itu retorika visual jika tidak salah. Iklan itu dia menjelaskan bahwa iklan sebagai produk desain komunikasi visual untuk membujuk, membangkitkan gairah, bahkan untuk menipu loh. Nah, di jurnal ini juga terdapat sebuah studi kasus pada iklan FitX yang menyuguhkan tentang makna denotatif, konotatif, dan juga konteks. Mari kita lihat bersama. Pada gambar ini ditampilkan elemen-elemen penanda atau signifier sebagai berikut. Sebuah truk besar berwarna putih yang baru saja berhenti, ditandai dengan perbedaan warna aspal yang baru saja dilaluinya akibat gesekan antara papan landasan yang diturunkan dengan badan jalan sebelum truk ini berhenti. Kemudian pintu box ini telah terbuka dan siap menurunkan mobil pemadam kebakaran berwarna merah yang dibawanya ditandai dengan lampu depan dan juga lampu biru di atas kabin yang menyala. Kemudian di latar belakang peristiwa terdapat kebakaran pada sebuah bangunan dengan api yang menyala besar dan asap hitam yang mengepul. Kemudian di latar depan ada seorang pengendara dan juga seorang pejalan kaki yang sedang menyaksikan peristiwa tersebut. Tulisan atau teks yang hadir adalah FitX dengan ukuran huruf yang besar, dan di bawahnya terdapat tulisan We Live to Believe dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian ada tulisan Fire Depth. Tulisan ini terbalik pada mobil pemadam kebakaran ini. Inilah tanda-tanda yang ditampilkan pada iklan di tingkat denotasi. Nah, kemudian pada tingkat konotasi, iklan ini dapat dikatakan sebagai berikut. Sebuah truk putih besar dengan tulisan FitX di atasnya dan tulisan We Live to Believe di bawahnya datang tepat waktu pada sebuah peristiwa kebakaran dengan membawa mobil pemadam kebakaran sangat kuat memberikan konotasi kepercayaan akan kecepatan dan ketepatan waktu dalam mengantarkan barang di saat atau dalam keadaan berhenti. Kita lanjutkan ke bagian konteks. Posisi berhentinya truk ini yang membawa mobil pemadam kebakaran yang tepat di depan peristiwa kebakaran dan orang-orang yang ada di sekitarnya mempunyai relasi kebakaran atau kondisi yang darurat. Kemudian truk dengan tulisan FitX yang membawa mobil pemadam kebakaran artinya kecepatan dan kepercayaan.
Kemudian pengendara sepeda dan pejalan kaki atau testimonial adalah konteks dari iklan ini. Akan tetapi, apakah benar truk FitX sebagai kendaraan biasa dapat tiba lebih cepat dari mobil pemadam kebakaran? Bukankah justru mobil pemadam kebakaranlah yang akan tiba lebih dahulu daripada kendaraan biasa? Di sini sangat jelas terlihat bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang keliru atau bahkan dapat dikatakan sebagai informasi yang menipu. Nah, kita beralih ke mitos. Mitos ini terbentuk setelah khalayak memaknai tanda-tanda yang hadir lewat gambar dan secara tidak disadari meyakini kebenaran semu yang disajikan. Di sini yaitu bahwa FitX dapat dipercaya dalam urusan pengiriman barang dalam waktu yang singkat, dan bahkan dinas pemadam kebakaran pun memakai jasa FitX untuk mengirimkan kendaraannya. Nah, di sini mitos baru telah muncul, yaitu bahwa perusahaan jasa pengiriman dokumen dan barang FitX adalah perusahaan yang dapat dipercaya dalam kecepatan. Nah, selanjutnya adalah pencitraan. Makna dikomunikasikan melalui citra yang ditampilkan. Logika dari realitas palsu dibangun dengan berbagai cara. Nah, pada iklan ini, FitX ini, logika dibangun dengan cara terbalik atau upside down logic, bahwa truk FitX ini yang jelas-jelas sebagai truk reguler dapat lebih cepat sampai dari mobil pemadam kebakaran yang mempunyai fasilitas raungan sirine dengan nyala lampu birunya yang berputar dan secara undang-undang mendapatkan prioritas jalan dari kendaraan lainnya. Tetapi dengan menampilkan gambar truk ini yang mengangkut mobil pemadam kebakaran, maka dihasilkan adalah alasan logis tentang realitas palsu sebagai berikut. Bahkan dinas pemadam kebakaran pun memakai jasanya untuk mengirimkan kendaraannya. So, penciptaan imaji tentang realitas melalui tanda-tanda yang digunakan oleh iklan tentang kecepatan sehingga menjadi pilihan utama produk atau layanan jasa pengiriman, meskipun pada tingkat realitas sangat dimungkinkan adanya perusahaan sejenis lainnya yang lebih baik dalam memberikan pelayanannya. Nah, secara keseluruhan, teks pada iklan FitX ini mengungkapkan premis 1, peristiwa kebakaran yang harus segera dipadamkan. Kemudian premis kedua, dinas pemadam kebakaran yang menggunakan jasa FitX untuk mengirimkan mobil pemadam kebakaran yang terbukti tiba di tempat kejadian dengan sangat cepat. So, konklusi yang didapatkan adalah jika ingin mengirimkan barang dengan cepat, maka gunakan jasa FitX seperti yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Oke, baik, setelah kita menelaah beberapa bagian-bagian, dapat kita simpulkan bahwa iklan mengonstruksi tanda-tanda pada tingkat denotasi dan memberikan pemaknaan dalam pemahaman-pemahaman ideologi kultural pada tingkat konotasi. Setelah berinteraksi dengan pembacanya yang pada tahap selanjutnya akan membentuk mitos baru tentang produk yang diiklankan, sehingga mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap suatu produk dengan menggunakan pencitraan dan alasan-alasan logis. Meskipun seringkali pesan atau informasi yang diberikan tidak sesuai realitas sesungguhnya, bahkan informasi yang menipu. Dengan demikian, pemahaman tentang gaya retoris melalui pencitraan dan alasan-alasan logis yang disampaikan dapat dijadikan salah satu referensi untuk strategi persuasi dalam penciptaan iklan. Nah, sekian dari kami kelompok 11. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. See you!